Haleluya, Shalom. Puji syukur kiranya kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan ya. Pada renungan singkat kali ini kita akan mendengarkan tema yaitu Percayalah. Untuk renungan singkat kita kali ini kita bisa membaca dalam kitab Galatia pasal 3 ayat 15 sampai 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Galatia pasal 3 ayat 29. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena iman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Akhirnya kita juga berhak menikmati janji yang Tuhan berikan kepada Abraham, yang tertulis di dalam Galatia pasal 3 ayat 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Ada hal-hal yang harus kita perhatikan dari kehidupan Abraham. Apa saja yang dia lakukan sehingga begitu dikasihi oleh Allah dan beroleh berkat-berkatnya yang melimpah. Abraham adalah orang yang taat. Dalam Ibrani pasal 11 ayat 8, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Tercatat juga di Alkitab bahwa dimanapun Abraham berada, ia senantiasa membangun mezbah bagi Tuhan. Mezbah di sini berbicara tentang ibadah dan di atas mezbah selalu ada korban. Beberapa mezbah yang dibangun Abraham adalah dekat Sikem, Kejadian 12 ayat 4-7. Kata Sikem berarti bahu. Artinya, ia mempercayakan segenap hidupnya di atas bahu Tuhan. Bergantung penuh kepada tuntunan Tuhan, tidak lagi mengandalkan kepintaran dan kekuatan sendiri. Penulis Amsal mengingatkan dalam Amsal pasal 3 ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Bila kita mengangkat tangan berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan menolong kita. Abraham juga mendirikan mezbah dekat Betel, Kejadian 12 ayat 8. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Betel berbicara tentang kediaman Tuhan, tempat Tuhan bertahta. Ini menunjukkan bahwa Abraham sangat menghormati Tuhan. Berkat senantiasa tersedia bagi anak-anak Tuhan yang menghormati dan menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidupnya. Ini juga terjadi pada Obed-Edom. Dalam kitab 2 Samuel pasal 6 ayat 11-12, ketika ia menerima tabut Allah di rumahnya, Tuhan memulihkan dan memberkati keluarganya secara luar biasa dalam waktu 3 bulan saja. Di akhir renungan singkat ini, saya akan membacakan kata-kata penutup bagi kita semua. Hormati dan utamakan Tuhan. Percayalah, berkat-berkat Abraham pun akan jadi bagian kita. Haleluya. Amin.